Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Para majlis guru, anak-anakku sekalian, santri pondok pesantren Nurul Ilmi yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita doakan para pahlawan kita, para alim ulama yang telah berjuang, berjihad untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, atau negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang mana mereka telah mengorbankan segalanya, bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, bukan hanya waktu, bukan hanya harta, bahkan nyawa mereka pun mereka dengan ikhlas korbankan demi untuk mendapat ridho Allah dan demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita doakan mereka-mereka para pahlawan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala pengorbanan mereka. Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah dan kebaikan selama hidup mereka. Allah ampuni dosa mereka semua, dan mudah-mudahan dan kita yakin insya Allah Allah masukkan ke dalam surganya. Dan juga Fatihah ini kita niatkan untuk semua donatur dan semua siapapun yang telah menyumbangkan, menginfakkan, bahkan mewakafkan sebagian harta mereka untuk pesantren Nurul Ilmi ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadah mereka, dan kita berharap mudah-mudahan dilapangkan dalam kubur mereka masing-masing, dan insya Allah Allah masukkan ke dalam surganya. Dan juga kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, para santri-santri semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, para wali santri semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru dan siapapun yang ada di pesantren Nurul Ilmi ini, dan yang membantu apapun moral, harta, pemikiran, tenaga kepada pesantren Nurul Ilmi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa lindungi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho, rahmat dan keberkahannya. Dan kita berharap yang sakit di antara kita, keluarga kita atau siapapun, mudah-mudahan diangkat oleh Allah penyakitnya, dan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membacakan suratul Fatihah ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kita tahu peringatan Hari Santri tahun ini berbeda. Kenapa? Karena entah santri putra dan putri tidak dalam satu tempat. Karena memang kondisi kita yang tidak memungkinkan, kondisi pandemi yang masih sampai saat ini masih melanda negeri kita. Kita sebagai santri-santri, sekali lagi ya, setiap saat
dan dalam doa kita jangan lupa berdoa, karena bagaimanapun virus COVID-19 ini, apapun yang dikatakan oleh orang, tetap virus itu adalah makhluk Allah, virus itu adalah ciptaan Allah, dan kita minta kepada Allah agar cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita semua dan umat Islam khususnya dan umat manusia di dunia ini, karena sampai saat ini sudah 216 negara di dunia ini terpapar dengan virus COVID-19 ini, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan sekali lagi dikembalikan kehidupan kita dan kehidupan umat Islam khususnya dan juga umat manusia seluruhnya, mudah-mudahan cepat dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, Hari Santri adalah hari santri yang diperingati setiap tahun, yaitu khususnya sejak ada Kepres tahun 2015 adalah hari di mana diperingatkan dan dirayakan secara nasional, sehingga namanya pun adalah Hari Santri Nasional, yaitu bertepatan pada tanggal 22 Oktober. Nah, kenapa 22 Oktober? Karena 22 Oktober ini ya, ketika Inggris datang kembali ke Indonesia dan dibonceng oleh Belanda untuk mengambil alih dan untuk menjajah kembali negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan ketika itu seorang ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri pendiri satu organisasi besar di Indonesia ini, bahkan yang terbesar di Indonesia ini sampai saat ini, yaitu organisasi PBNU, ya, NU, Nahdlatul Ulama, dan juga tak terkecuali para tokoh-tokoh dan para ulama lainnya, bukan hanya dari NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya dari Muhammadiyah, bahkan Persis, bahkan hampir semua organisasi-organisasi Islam ketika itu, para ulamanya dan khususnya didukung oleh santri, ketika datang kembali Inggris pada tanggal 22 Oktober 1945 ini untuk menghadapi mereka, dan Belanda ketika itu datang kembali ke Indonesia untuk menjajah Indonesia, padahal bertepatan hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia sudah diproklamasikan. Kemudian Belanda dengan membonceng Inggris datang kembali untuk menjajah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, akhirnya waktu itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad, ya, mengeluarkan fatwa jihad yang akhirnya disambut fatwa ini oleh seluruh umat Islam, dan yang paling terdepan, dalam garda terdepan menyambutnya adalah para ulama, para santri-santri di pesantren-pesantren. Dan alhamdulillah, dengan semangat jihad yang ada pada bangsa Indonesia ketika itu, yang ada pada para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kaum santri ketika itu, dengan semangat mereka semua dengan ikhlas, sudah tidak berpikir lagi apakah mereka akan mati di ujung senjata para penjajah, sudah tidak dipikirkan lagi. Apakah anak-anak mereka akan menjadi yatim, mereka sudah tidak berpikir lagi. Bahkan istri-istri mereka pun sudah siap, walaupun suami-suami mereka harus wafat dan harus meninggal ketika menghadapi apa yang disebut dengan serangan agresi dari Inggris dan Belanda tadi. Dan kaum santri pun ketika itu dengan semangat, dengan adanya fatwa jihad dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, waktu itu semangat dan melawan
apa yang harus melawan serangan-serangan dari kaum penjajah yang akan datang kembali. Dan alhamdulillah dengan semangat jihad itu pun, bahkan arek-arek Surabaya pun ketika itu ya, sehingga dengan semangat jihad ini sebulan setelah itu, tidak sampai sebulan, yang namanya Bung Tomo ketika menghadapi serangan penjajah ketika itu menyemangati arek-arek Surabaya ketika itu dengan ungkapan, kalau tidak ada lafaz Allahu Akbar, kalau tidak ada lafaz Allahu Akbar, kalau tidak ada lafaz Allahu Akbar yang terinspirasi dari apa yang disebut dengan semangat jihad, saya waktu itu sudah tidak tahu lagi bagaimana cara membangkitkan semangat arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah yang datang kembali untuk menjajah Indonesia. Makanya itu semangat jihad ketika itu melawan penjajah langsung, berhadapan dengan musuh dengan senjata apa adanya, dan alhamdulillah ketika itu bangsa Indonesia mampu untuk mengalahkan mereka, dan akhirnya Inggris dan Belanda yang dibonceng oleh Belanda ketika itu gagal untuk datang kembali menjajah Republik Indonesia. Inilah yang disebut dengan kata jihad Allahu Akbar. Nah, pada zaman sekarang ini ya, semangat jihad ini tidak boleh hilang dari kita. Semangat jihad ini tidak boleh kendor pada diri kita dan dari diri kita. Ya. Istilahnya semangat jihad ini 24 jam, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, dimanapun kita berada, sampai kapanpun, sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, semangat jihad tidak ada pada diri kita, dan tidak boleh hilang pada diri kita, apalagi kita sebagai santri-santri pondok pesantren Nurul Ilmi. Allahu Akbar. Jihad kita sekarang mungkin berbeda dengan para pahlawan-pahlawan terlebih dahulu. Ya, kalau pahlawan-pahlawan terlebih yang dahulu berjihad dengan angkat senjata, berjihad mereka dengan mengorbankan segalanya. Bahkan Nabi katakan tadi, bukan hanya mengorbankan waktunya, bukan hanya mengorbankan tenaganya, bukan hanya mengorbankan hartanya, bahkan nyawa pun mereka pertaruhkan. Mereka demi mendapatkan ridho Allah, demi merdeka Indonesia dan tidak dijajah kembali oleh para penjajah-penjajah, maka mereka dengan rela, mereka dengan ikhlas mengorbankan segalanya. Bahkan mereka sudah tidak peduli lagi apakah mereka harus mati di ujung senjata para penjajah. Anak-anak mereka pun sudah siap untuk menjadi yatim, istri-istri mereka pun sudah siap untuk menjanda. Demi apa? Demi untuk mendapatkan ridho Allah dan demi untuk mendapatkan kemerdekaan, jangan sampai dijajah kembali. Maka mari sama-sama kita berpikir jernih. Apakah rela, apakah ridho, apakah ikhlas para pahlawan-pahlawan tersebut jika Indonesia yang sudah merdeka ini, jika negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka ini yang ditebus oleh para arwah-arwah pahlawan, sementara setelah merdeka diisi dengan kemungkaran, diisi dengan kezoliman, diisi dengan maksiat, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mari sama-sama kita isi kemerdekaan ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Kita sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam, kita sebagai santri, sebagai umat Rasulullah yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bagaimanapun kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tidak boleh hilang pada diri kita. Sampai kapan? Sampai menghembuskan nafas kita yang terakhir. Iman atau tauhid harus menjadi landasan hidup kita 24 jam dimanapun kita berada. Suatu saat Abi yakin di antara kalian ya, insya Allah ada yang menjadi pengusaha sukses.
Insya Allah ada yang menjadi anggota legislatif. Insya Allah bahkan ada yang menjadi bupati, menjadi camat, bahkan gubernur, bahkan mungkin memimpin negara Republik Indonesia ini. Terus terang, jangan menganggap bahwa saya kaum santri tidak bisa untuk berperan sebagai pemimpin di negeri Republik Indonesia ini, sebagai anggota legislatif, sebagai eksekutif. Ya, banyak kawan-kawan Nabi waktu kuliah dulu yang menjadi pejabat sekarang. Ya, contoh misalnya wali kota Depok itu Dr. Idris Abdul Somad, itu teman Nabi waktu kuliah dulu. Ya, beliau di Riyadh, Abi di Madinah, dan sering kita ketemu dulu. Bahkan setelah di Indonesia pun kita sering ketemu. Waktu ketua MPR dan pernah menjadi ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid, dulu sama-sama kuliah di Universitas Islam Madinah dengan Nabi dulu. Dan banyak lagi di sini sekarang ada menjadi anggota dewan, bahkan pernah menjadi, ya, namanya Ustadz Kiai Haji Bukhari Yusuf, anggota dewan komisi 2 kalau tidak salah di DPR. Itu teman sama-sama kuliah di Madinah dan berangkat dari Indonesia bareng dan tamat dari Madinah bareng dulu. Dan banyak bupati-bupati dan ada beberapa menteri, bahkan tidak sedikit menteri sekarang pun ada yang dari santri. Jadi jangan Anda anggap oh masuk pesantren nanti jadi apa. Soal nasib itu tidak ada yang tahu. Tidak ada sekolah nasib. Ya, tidak ada sekolah. Yang penting sekarang waktunya kita menimba ilmu. Belajar sungguh-sungguh, gali ilmu sebanyak mungkin. Ya. Bahkan ada teman Nabi waktu di pesantren dulu, sekarang masih jadi kolonel aktif di Angkatan Darat, teman, dan berapa kali ke sini. Ya. Jadi jangan kalian anggap oh saya di pesantren nanti jadi apa gitu loh. Jadi semangat jihad, ya, yang dicontohkan oleh para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia itu jangan sampai hilang pada diri kita. Isilah kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan apa? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat untuk siapapun. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, bahkan untuk bangsa dan negara, bahkan untuk umat manusia. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk kehidupan umat manusia. Jangan menjadi manusia yang ego. Jangan menjadi manusia yang hanya demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompoknya, demi kepentingan keluarganya, mengorbankan orang banyak. Anak santri bukan bermental seperti itu. Anak santri bermental khairun nas anfa'uhum linnas. Dimanapun dia berada, sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, harus memberikan manfaat untuk siapa? Bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, bukan hanya untuk siapapun. Dia harus memberikan manfaat untuk orang banyak, bahkan untuk kehidupan umat manusia di dunia ini. Jadi apapun yang ada pada diri kita, baik Allah menganugerahkan ilmu, kepandaian dan kecerdasan kepada kita, baik Allah Subhanahu wa taala nanti insya Allah suatu saat memanahkan jabatan kepada kita, jangan dengan ilmu kita, jangan dengan jabatan kita, kita menzalimi orang dan kita menzalimi orang banyak. Paham? Paham? Itu yang namanya semangat jihad. Ya, berbuatlah semampu kita, dan kita harus berbuat semuanya untuk apa? Untuk sesuatu yang insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semangat jihad jangan hanya ada para pahlawan. Jangan hanya ada kepada orang-orang yang terdahulu. Ini tidak boleh hilang pada diri kita.
berjihad dengan apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, berjihad dengan ilmu kita nanti, berjihad dengan segala apapun yang Allah amanahkan kepada kita. Demi apa? Demi untuk mendapatkan ridho Allah. Dan insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun, baldatun thayyibatun wa rabbun. Berjihadlah dengan ilmu ya bagi yang berilmu, berjihadlah dengan tenaga bagi yang punya tenaga, berjihadlah dengan pangkat dan jabatan yang diamanahkan oleh Allah, yang dipercayakan oleh masyarakat bagi yang mendapatkan pangkat dan jabatan. Dan Nabi yakin insya Allah ya, watilkal ayyamu nudawiluha, waktu dan hari yang berlalu itu akan berputar. Sekarang boleh kalian menjadi santri seperti ini, tapi 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, dan insya Allah tidak lama lagi kaum santri harus mengisi kemerdekaan ini. Untuk apa? Menggapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan ya, apa yang kita berbagi pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan virus Covid-19 yang melanda negeri kita, yang melanda umat manusia, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan umat manusia dapat pulih ya, seperti sedia kala atau seperti sebelumnya. Mari sekali lagi kita membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sekali lagi Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini mudah-mudahan menjadi tempat yang penuh dengan ridhonya Allah, yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa melahirkan para pejuang-pejuang, para mujahid-mujahid yang memperjuangkan agamanya, yang memperjuangkan negeri ini untuk menggapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan rahmat, ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang rakyatnya hidup penuh sejahtera, yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.